Jangan sampai semangat kita menyalahkan beliau, jangan sampai semangat kita mengkritik beliau bukan dalam rangka membangun kebenaran, bukan dalam rangka menyampaikan kebenaran, tapi semangat kita untuk menjatuhkan beliau gara-gara beliau berbeda dengan kita. Jangan sampai hal itu ada di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat sekalian, kita ketika mendapatkan seseorang ustaz, seseorang dai yang menjawab tidak tahu terhadap sesuatu yang mendasar, kita tidak perlu membuli beliau. Karena tidak semua orang dituntut untuk tahu segala hal. Walaupun itu hal yang sangat sederhana seperti rukun qauli di dalam sholat. Memang kalau kita pikir masa hal yang sederhana seperti itu saja beliau tidak tahu. Masa rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi di dalam sholat beliau nggak tahu. Cuman kebetulan yang ditanyakan cuman rukun qauli. Padahal itu adalah pelajaran mendasar di dalam fikih. Namun kita harus tahu juga ada memang sebagian orang itu tidak menempuh jalur pendidikan, pelajaran keagamaan secara kurikulum yang kita pelajari. Mulai dari kitab-kitab matan, kitab syarah matan, terus dilanjutkan kepada kitab hasyiah yang begitu luas. Ada orang yang mempelajari agama itu dimulai dari memang kitab-kitab hadis. Misalnya dimulai dari kitab Arba'in Imam Nawawi, dilanjutkan dengan Bulughul Maram. Terus misalnya lagi Subulus Salam atau Umdatul Ahkam dan lain sebagainya. Maka kita harap maklum memang ada orang yang belajar begitu runtutannya. Hingga kitab-kitab besar misalnya Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari dan lain sebagainya. Memang di dalam kitab tersebut tidak dijelaskan yang mana rukun fi'li, yang mana rukun qalbi, yang mana rukun qauli. Dan itu kita harap maklum. Namun ketika kita belajar kitab-kitab matan di dalam fikih, terkhusus fikih mazhab Syafi'i yang kita pelajari misalnya, kita akan mendapati kalau ini rukun qalbi, sesuatu yang menjadi amaliyah hati. Dan ada rukun qauli, yaitu suatu rukun yang diucapkan dengan lisan. Dimana kalau hanya diam, tidak dibacakan, tidak dilisankan, sekedar kedengaran oleh diri sendiri, maka tidak sah. Dan ada juga rukun fi'li misalnya, yaitu rukun yang menjadi amaliyahnya anggota badan, seperti ruku, iktidal, dan lain sebagainya. Jadi sahabat sekalian, kita tidak perlu terlalu jauh dalam menjatuhkan orang, tidak perlu terlalu jauh dalam merendahkan orang gara-gara seseorang itu tidak mengetahui rukun qauli maupun rukun fi'li dan rukun qalbi. Memang ini patut kita sayangkan, ada orang yang sekaliber beliau tidak paham dengan hal-hal yang mendasar. Dan ini menjadi PR beliau ke depan agar beliau mau mengkaji hal-hal yang mendasar di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga beliau lebih mudah diterima oleh segala lapisan masyarakat. Dan kita berharap itu yang terjadi ke depannya. Nah, bagi kita, ketika memang ada orang yang luput dari hal tersebut, tinggal kita jelaskan. Dan bagi beliau mungkin dalam 1-2 hari mempelajari hal tersebut sudah dapat. Cuman bagi kita yang sudah terlanjur membuli, kita hanya mendapatkan dosa dari merendahkan seseorang. Tidak salah bagi kita untuk mengkritik pendapat seseorang, tidak masalah bagi kita ketika kita menyalahkan pendapat seseorang. Cuman yang jadi masalah ketika kita mendapatkan seseorang itu salah, apalagi seseorang tersebut berbeda dengan kita, berada di luar kelompok kita, kita menjatuhkan martabatnya. Itu yang jadi permasalahan. Apalagi beliau ini memang dari dulu sering berbeda dengan kita. Misalnya ketika beliau menyebut rukun wudhu hanya 2,
bahwa tai kucing itu tidak najis dan lain sebagainya. Namun jangan sampai semangat kita menyalahkan beliau, jangan sampai semangat kita mengkritik beliau bukan dalam rangka membangun kebenaran, bukan dalam rangka menyampaikan kebenaran, tapi semangat kita untuk menjatuhkan beliau gara-gara beliau berbeda dengan kita. Jangan sampai hal itu ada di dalam diri kita. Jangan sampai hal yang demikian ada di dalam hati kita, terbesit di dalam hati kita. Namun kalau kita lihat, di antara sebagian orang yang mengkritik beliau memang dibangun atas dasar rasa tidak suka dan ingin mencari kesalahan-kesalahan beliau. Dan itu tidak kita harapkan. Itu semua tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menjatuhkan martabat, harkat dan martabat beliau. Apalagi beliau termasuk salah satu dai yang santun, yang tidak suka menghina, menjatuhkan orang lain. Marilah kita dalam bermedia sosial ini bijak ketika mengkritik seseorang, mengkritik sebuah pemahaman, mengkritik suatu bentuk kesalahan. Yang kita kritik itu kesalahannya, bukan orangnya. Ketika kita mengkritik kesalahannya, maka kita akan selamat. Namun ketika kita mengkritik orangnya dan orang tersebut ternyata berubah di kemudian hari, bagaimana dengan kata-kata yang sudah terlanjur kita ucapkan? Ketika kita mengkritik pemahaman, ketika seseorang meninggalkan pemahaman tersebut, maka kita hanya bermasalah dengan pemahaman itu. Kita tidak pernah bermasalah dengan orang yang kita kritik pemahamannya tersebut. Jadi yang namanya manusia pasti akan berubah. Mungkin hari ini beliau tidak tahu, apalagi video itu bisa jadi bukan video hari ini atau bukan video tahun ini, tapi bisa jadi itu video-video yang sudah lama diangkat kembali, di speak up kembali, dan kita kritik video lama tersebut, sementara orang itu hari ini sudah berubah pemahamannya. Nah, beliau tinggal belajar apa itu rukun qauli, apa itu rukun fi'li, apa itu rukun qalbi, dan beliau sudah berubah. Sementara ketika kita menjatuhkan seseorang itu, maka kita akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk mengkritik kesalahan, walaupun kadang-kadang kesalahan yang kita kritik itu belum tentu salah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman salah dalam pandangan kita atau manhaj kita. Terakhir, marilah kita belajar memaklumi kelemahan dan kesalahan orang, dan sambil tetap berusaha untuk mengkritisinya, meluruskannya, dan mendoakannya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.